Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menganalisis data eksperimen yang sifatnya multi treatment. Jadi one group ya, one group dengan multi treatment. Satu grup dengan berbagai macam treatment. Di sini ada 4 treatment. Satu treatmentnya placebo, ya cuma mendengarkan diskusi bagaimana efek daripada treatment kita ini terhadap emotions, ya, terhadap perasaan, terhadap afeksi, ya. Nah, ada 4 treatment. Pertama, placebo, tidak diberikan tidak netral ya, cuma mendengarkan diskusi. Yang kedua, diperdengarkan musik. Treatment 3, diperdengarkan Quran. Yang keempat, diperdengarkan Quran sambil diminta membaca terjemahannya. Oke. Jadi ada 4 treatment yang akan kita lihat pengaruhnya terhadap emosi seseorang. Emosi ada 2, ada yang sifatnya arousal, ada yang emosi tensi tinggi, high tension atau low tension. Ada emosi yang sifatnya negative affect atau positive affect. Jadi ada 2 variabel dependent di sini. Nah, kita akan coba melakukan analisis. Yang pertama, kita akan lihat pengaruh 4 treatment tersebut terhadap emosi seseorang. Kita fokuskan kepada arousal ya, tension. Arousal itu artinya activations ya, high tension atau low tension. Arousal ya, tensi tinggi atau emosi tensi tinggi, emosi tensi rendah ya. Ada emosi tensi tinggi seperti semangat, marah. Ada emosi tensi rendah seperti rileks, sedih, depresi, seperti itu ya. Nah, kita akan coba lakukan analisis. Caranya dengan analyze. Kemudian kita klik general linear model. Ya, ini parametrik karena responden saya ada 49, maka saya bisa menggunakan parametrik. Ketika Anda punya responden di atas 30, maka bagusnya pakai parametrik. Ini adalah analisis parametrik multi treatment ya, dengan treatment yang banyak. Repeated measures ya. Nah, ini kita beri nama treatment ya, multi treatment ya, treatment. Ada 5 kali pengukuran di sini: pre-test, post-test setelah placebo, post-test setelah dengar musik, yang keempat post-test setelah dengar Quran, yang kelima post-test setelah mendengar sambil menyimak Quran. Berarti ada 5 treatment. Terus 5 sini kita ketik add, kemudian kita define. Tadi ada 5. Yang pertama adalah kita fokus dulu ke arousal ya, yang ke afek positif negatif. Nanti setelah ini kita ke arousal dulu. Kita tes. Masukkan pre-arousal, kemudian post-arousal ya, placebo ya, sebelum placebo, setelah placebo. Kemudian post musik arousal, setelah mendengar musik bagaimana arousalnya. Kemudian post arousal setelah mendengar Quran. Kemudian post test arousal setelah menyimak Quran. Nah, ini arousal semua ya. Nah, sudah masuk. Kemudian kita kita klik plots untuk melihat grafiknya ya. Kita lihat plots untuk melihat grafiknya. Kita bisa bikin grafik dengan cara masukkan multi treatment ke horizontal. Jadi akan ada garis line horizontal ke kanan. Kita add, kemudian kita klik continue. Ini post hoc biarkan saja. Options kita centang descriptive statistic, estimate effect size, observe power. Nah, kemudian kita ingin lakukan perbandingan masing-masing treatment. Perbandingan masing-masing treatment caranya dengan masukkan multi treatment ke kanan, klik compare main effects, kemudian kalau saya biasanya menggunakan rumus
Bonferroni ya. Saya biasa menggunakan itu. Kemudian sudah cukup, kita klik continue dan kita klik OK. Dan akan kita mendapati hasilnya. Nah, sini sudah banyak hasil output yang keluar. Kalau saya biasanya lihat hasil eksperimen itu lihatnya di mana dulu, di plots-nya dulu. Kalau saya biasa gitu. Di gambarnya dulu. Ya, kita lihat. Kita klik ya, profile plots, kita klik yang multi treatment ini. Nah, ini gambarnya. Ya. Ini gambarnya. Jadi ini gambar dan coba kita copy ke Paint ya, biar kita bisa sedikit mengutak-atik gambar ini. Ya, kita copy dulu gambarnya dari mana outputnya. Kita klik kanan, kemudian copy spesial. Copy spesial pakai ini dia, coklat biasanya. Nah, kita image ya, image. Oke, kita paste di sini. Nah, sip. Oke, ini ada gambar ini. Kita mau kita lihat hasilnya. Tapi ini gambar ya, ini belum lihat signifikan. Ini lihat pola ya, pola. Jadi ini adalah pretest. Hasil daripada pretest segini ya. Ini high tension, tegangan tinggi. Ini low tension. Berarti sebelum pretest mereka low tension ya. Low tension artinya tegangan rendah ya. Santai, masih santai-santai. Kemudian meningkat ketika setelah ini yang kedua ini adalah apa namanya, apa istilahnya itu, placebo ya. Placebonya adalah cuma mendengarkan materi kuliah ya, dan kita meningkat. Nah, ini dengar materi kuliah nih, kuliah ya, kita anggap netral, ternyata bisa meningkatkan ya, meningkatkan tensi ya. Ya wajar karena kuliah kan proses kognitif, sehingga ada proses tension, aktivasi ya, ada aktivasi daripada emosi itu, juga aktivasi kognitif juga mengaktifasi emosi ya, lebih fokus, lebih aware, lebih ya, seperti itu ya. Jadi ada peningkatan di sini dan maksimumnya di sini. Namun ketika diperdengarkan musik, ini musik ya, ini musik. Nah, ini sudah mulai turun arousalnya, sudah mulai relax, berarti dia artinya. Dia sudah mulai ada relax. Kemudian ini Quran, dengar saja ya, dengar Quran saja tanpa membaca artinya. Lebih relax lagi timbang sekedar musik ya. Kemudian ketika di treatment keempat berupa apa namanya, berupa mendengar dan membaca terjemahan dan baca terjemahan, maka dia ada naik lagi. Nah, saya menduga ini terjadi ada aktivasi kognitif ya. Aktivasi kognitif itu menyebabkan aktivasi emosional. Ya, tidak mungkin kalian mendengar, membaca, fokus itu sambil nyantai kan, dengar kuliah sambil nyantai segala macam ya. Sehingga di sini ada activation. Ya, ini ada activation. Nah, ini ada deactivation terjadi di sini ya. Ada terjadi deactivations. Nah, ini simpulan yang bisa kita lihat dari visual ini ya. Nanti kita lihat signifikan apa tidak signifikan. Kalau lihat dari pola grafiknya seperti ini. Nah, kalau kita bisa lihat dari pretest ke posttest, maka memang terlihat dari musik ya. Musik memang dari pretest jadi meningkatkan arousal dari pretest, tapi kalau dari sini mulainya dia menurunkan ya, dari setelah placebo dia menurunkan. Nah, namun mendengar Quran menurunkan, lebih turun daripada kondisi awal dia relax, kondisi awal dia mulai kondisi awal
sebelum treatment kan sudah rileks. Ketika mendengarkan Quran membuat dia lebih rileks daripada sebelumnya artinya. Namun membaca Quran pakai translate itu membuat orang aktivasi lagi, naik lagi. Itu yang bisa kita ambil kesimpulan daripada grafik ini ya. Nah, kita balik ke sini, apakah hasilnya signifikan? Ya. Nah, penjelasan saya tadi tuh ditulis di pembahasan ya, di pembahasan. Kita akan lihat apakah hasilnya signifikan. Kita lihat caranya gini. Kita akan mulai dari sini dulu. Sphericity test. Kita lihat Moulsey of sphericity test. Nah, ini ada sig-nya 0,00. Jika hasilnya signifikan, ya, Moulsey test of sphericity, jika hasilnya signifikan, maka Anda harus melihat ke greenhouse geyser ininya ya, rumusnya. Ada banyak rumus ya. Kita lihat ke greenhouse geyser ini. Ya, jadi kita fokus ke sini, lihat rumusnya, dan signifikansinya adalah 0,713 di atas 0,05, artinya tidak ada efek dari dari keseluruhan pola itu, tidak ada pola yang khusus menunjukkan adanya pengaruh, tidak ada. Nah, oke, itu secara keseluruhan tidak ada efek. Nah, kita lihat secara parsial atau kita compare dari treatment ke treatment, masing-masing treatment itu berbeda nggak? Ya. Jika kita mengcompare dari kita lihat di pairwise comparison. Pairwise comparison ini kita compare antara treatment dengan treatment lain. Ada 5 treatment ya. Bukan 5 treatment, ada 5 pengukuran. Pretest, post-test. Ini pretest ya, 1 ya. Nah, kalau lihat dari hasil pretest ke pretest ke post-test 2, ini kan pre-post ya. Pretest sebelum placebo dan sesudah placebo, maka ada penurunan nih, minus 3,88. Namun penurunannya tidak signifikan, karena signifikansinya 1,00 ya, tidak signifikan. Seperti itu. Kemudian seluruhnya juga tidak signifikan kalau kita lihat. Jadi semua compare treatment ke treatment itu tidak ada yang signifikan tuh, lihat signifikansinya. Artinya tidak ada perubahan yang signifikan. Hanya ada kecenderungan saja berarti kan. Ini ada kecenderungan minus 3,8, arti kecenderungan menurun. Juga dari 1 ke 3 dari pretest ke 3 itu kan musik ya. Juga ada kecenderungan menurun. min 1,63. Ya, mean difference artinya kan bukan, minus justru artinya 1 ini lebih rendah, berarti peningkatan ya, ada peningkatan dari pretest ke post-test setelah placebo. Minus artinya ada peningkatan, artinya 1 lebih rendah ya, 1-nya 1 ya, lebih rendah, berarti peningkatan artinya nih. Dari 1 ke 2 ada peningkatan ya kan, 1 dikurang 2 kan minus kan, kalau 1-nya meningkat ke 2 berarti kan minus. 1 ke 3 juga ada peningkatan, jadi 1 lebih rendah daripada 3 ya, minus. Namun ketika dia ke 4, dari pretest ke 4, justru ada penurunan ya, ada penurunan, dan kelima ada peningkatan lagi, seperti itu. Namun jika kita bandingkan dari tes yang kedua, yaitu tes setelah placebo, yang placebo itu ternyata ya tidak placebo, artinya placebonya perlu dievaluasi lagi, justru mengaktifasi otak sehingga orang memicu emosinya menjadi aware, menjadi waspada karena itu mendengarkan kuliah. Maka kita anggap dari post test yang membuat orang jadi aware, jadi deactivations kognitifnya dibandingkan dengan 3, dia menurun ya. Dibandingkan dengan 3, dengan mendengarkan musik dia menurun, mendengarkan Quran lebih menurun lagi, mendengarkan Quran dengan terjemah dia menurun. Artinya paling membuat rileks adalah mendengarkan Quran saja tanpa ada tanpa ada baca terjemahan, karena ternyata baca terjemahan membebani. Dan itu ada di data kuantitatif tuh, di kualitatif ya, di data teks tuh ada yang mengatakan bahwa ada yang ngerasa
ribet gitu, udah dengerin harus baca terjemahan. Ada yang mengatakan seperti itu. Nanti kita akan bahas di video lain tentang bagaimana melakukan word cloud ya, text analysis. Nah, oke, jadi antar treatment tidak ada yang signifikan, secara umum juga tidak ada yang signifikan. Nah, ini hasilnya. Hasil seperti ini menunjukkan bahwa tidak ada efek yang signifikan, hanya ada pola-pola tertentu di sini. Ya, hanya ada pola-pola tertentu yang sudah ya. Cuman polanya tersebut hanyalah kecenderungan yang tidak signifikan ya. Bahkan dari deactivation pun menuju itu juga tidak signifikan gitu ya. Nah, ini nih contoh melakukan analisis eksperimen multi treatment ya, banyak treatment ya. Banyak treatment. Caranya seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.